Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga lancar rezekinya, amin. Nah, kali ini kita mau bikin bahan isian dulu ya. Ini ada kacang hijau yang sebelumnya sudah aku rendam selama 1 jam dan sudah aku kukus setengah jam. Lalu ini ada santan dengan kekentalan yang sedang. Lalu ada gula pasir. Ini gula pasir. Setelah itu ada vanila cair. Bisa diganti dengan vanila bubuk. Lalu ada sedikit garam. Ini bahan-bahannya kita sisihkan dulu ke pinggiran ya. Karena kita mau blender dulu. Nah, ini semuanya bahan-bahannya kita masukkan ke dalam blender. Kita masukkan santannya dulu. Nah, habis itu gula pasir. Baru masukkan kacangnya semuanya ya. Lalu tambahkan sedikit garam. Kisaran 1/4 sendok teh. Nah, ini kita lihat sudah halus apa belum. Kita lihat pakai spatula. Kalau sudah cukup, lalu siapkan wajan. Nah, ini kacang hijaunya kita masak ya sampai kekentalan sudah bisa digulung ya teman-teman, atau dipulung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tuang dulu ke wajan. Masak dengan api yang kecil biar gak gosong ya. Lalu tambahkan vanila cair biar baunya harum. Nah, ini sudah mulai berat ya teman-teman. Itu tandanya sudah siap diangkat atau siap kita pulung. Ini kita pindahkan ke tempat wadah biar nanti cepat dingin. Tunggu dingin baru bisa dipulung atau berbentuk bulatan ya. Lalu kita siapkan bahan-bahan buat kulitnya. Nah, ini ada tepung ketan. Sebelumnya sudah aku ayak ya atau disaring. Lalu ada kentang. Kentang sebelumnya sudah aku rebus. Bukan, sudah aku kukus ya. Lalu aku becek-becek. Lalu ini ada gula pasir. Gula pasir karena aku nggak punya gula yang halus. Lalu aku blender pakai blender bumbu ya teman-teman. Nah, itu jadi berbentuk halus. Lalu ada santan kekentalan yang sedang. Ini santan matang ya teman-teman. Nah, ini masih hangat. Lalu ada sedikit garam. Lalu ada pewarna makanan. Ini aku pakai warna merah rose, merah mawar. Kalau lebih cantik lagi bisa pakai merah cabai. Nah, ini kita santannya kasih pewarna dulu ya, biar nanti tercampur merata. Nah, untuk pewarna sesuaikan selera masing-masing ya. Lebih warna kepekat ataukah warna yang terang, boleh-boleh saja. Lalu masukkan garam sejumput garam ya. Ini kita aduk dulu sampai tercampur merata garamnya. Setelah itu masukkan gula halus. Nah, gulanya kita saring dulu. Kita
kita aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah merata, lalu tambahkan kentangnya. Biar gampang aduknya, kita pakai tangan ya. Ini tangannya biar nggak lengket, ini aku pakai sarung tangan. Sekiranya semuanya sudah tercampur merata, lalu ini aku tambahkan santan ya. Santan yang sebelumnya sudah kasih pewarna. Ini kita naruhnya bertahap ya teman-teman. Ini aku bertahap kisaran sampai 6 kali siram. Jangan sekaligus ya, nanti takutnya keenceran. Adonannya sudah mau kalis dan sudah enak dibentuk. Kurang lebihnya kayak gini. Dari santan 400 ml, aku cuman pakai 350 ml ya teman-teman. Karena ini dirasa sudah cukup. Karena nanti kalau ditambahkan semuanya akan encer dan gak enak dibentuk. Dan ini sudah cukup. Kulitnya sudah selesai, ini kita sisihkan dulu, baru kita bentuk isiannya. Nah ini isiannya sudah dingin, sudah siap dibentuk. Nah ini kita bentuk bulatan ya. Aku kasih beratnya semuanya 30 gram satu bulatan. Lalu ulangi semuanya sampai seterusnya sampai selesai. Nah jadinya banyak kayak gini ya teman-teman. Ini kisaran 40 butiran ya. Ini sebenarnya aku bikin 2 resep. Tapi kalau teman-teman mau bikinnya setengah, bisa tinggal dibagi 2. Dan kalau mau lebih banyak, bisa dikalikan resepnya 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai seterusnya. Ini karena kita mau buat sendiri ya teman-teman. Jadi kita mau bikin versi yang lebih banyak isiannya. Untuk timbangannya aku pakai beratnya sama, 1:1. Buat kulitnya 30 gram. Nah buat isiannya 30 gram. Jadi lebih banyak kayak isinya yang tebal ya teman-teman. Kan biasanya kalau yang jualan-jualan itu biasanya itu kulitnya yang lebih tebal. Nah ini kita karena buat dimakan sendiri, jadi kita mau yang versi dalamannya itu lebih banyak ya, isiannya itu lebih padat. Nah setelah itu kita siapkan citakannya. Ini aku pakai citakan versi ala Taiwan ya teman-teman. Ini nggak tahu alat buat kue apa, tapi dilihatnya kayaknya mirip. Karena di sini nggak ada daun pisang, maka aku pakai baking paper. Lalu ini ada tepung ketan buat taburan citakannya, biar nanti nggak nempel. Sebelum dibuat, ini kita baluri dulu sama tepung ketan. Untuk cara buatnya gampang ya teman-teman. Ini tinggal bahan kulitnya kita pipihkan sampai setipis mungkin, biar nanti rata ngebentuknya. Nah setelah merata, lalu masukkan bahan isiannya. Nah ini kita masukkan ke tengah-tengah. Lalu kita tutup bahan kulitannya sampai menutupi. Lalu kita gulung-gulung lagi. Nah seperti bulatan. Habis itu kita dibikin sedikit lonjong ya, karena ini cetakannya berbentuk lonjong. Lalu habis itu kita tekan. Nah setelah ditekan-tekan, kita ketok. Nah kurang lebihnya seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai. Sudah sekian lama akhirnya selesai juga. Nah ini dapat banyak ya teman-teman. Dapat 3 nampan besar. Lalu siapkan kukusan.
Ini kukusannya sudah benar-benar mendidih ya. Kukus dengan api yang sedang. Biar cepat selesai, kita pakai 2 susun. Biar nanti cepat selesai. Lalu kita tunggu sampai matang. Ini aku kukus kisaran 25 menit. Setiap 5 menit atau 3 menit kita buka. Biar nanti kuenya itu nggak ngembang atau nggak meledus. Setelah 25 menit kuenya sudah matang. Nah ini kita angkat. Nah mumpung masih panas, kita olesi atasnya sama minyak goreng. Biar nanti nggak kering. Biar lebih rapi, kita gunting kertas pinggirannya. Nah jadinya seperti kayak ini, cantik kan? Buat orang sini kebanyakan makannya dibekukan dulu ke freezer. Nah kalau sudah beku, udah siap digoreng. Gorengnya dengan api yang kecil, pakai minyak sedikit. Dan kalau lebih renyah, pakai teflon biar gak lengket. Itu bener-bener gurih banget ya teman-teman.